Ya, kembali saya share lagi ya. Oke. Ya, jadi kembali kepada sistem linear dan sirkular ekonomi tersebut. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi, misalnya mesin cuci ya, misalnya di sini apa namanya? Kalau gambar ini saya lihat apa namanya? Mesin cucinya dipakai lagi ya. Ini namanya reuse. Kalau ini misalnya apa namanya remanufacturing kalau saya, atau di sini recycling misalnya, apa namanya di sini ya, sini nah, terus atau di recovery jadi energi akhirnya, jadi apa namanya dijadikan ya terakhir energi jadi jadi sesuatu yang bisa digunakan misalnya. Nah itu konsep-konsep uh, circular ekonomi ya. Jadi intinya gambar tersebut ya setelah jadi ini ya, setelah kita material ini diproduksi, dipakai, habis umurnya dibalikkan lagi sebenarnya karena dia dianggap masih masih atau umurnya dipanjangkan. Nah, cara berpikirnya sebenarnya ide supaya sumber daya yang ada masih bisa dimanfaatkan. Kan kita membuat sesuatu itu sudah banyak sumber daya yang kita habiskan. Mengapa kita buang saja menjadi waste ya? Minimal misalnya materialnya kan ada di sana. Mengapa kita ambil lagi dari alam materialnya? Mengapa nggak ada yang ada itu kita pakai? Ya gitu. Ya, kalau Anda melihat misalnya contoh plastik ya, plastik itu bisa jadi 3 sampai 4 kali sirkular dia itu. Ya, misalnya di depan saya adalah plastik aqua, itu kan di recycle jadi apa? Misalnya jadi plastik mainan misalnya, bahan bentuk untuk mainan, terus di recycle lagi, itu mainan itu misalnya menjadi apa ya, sesuatu. Nah terakhir yang nggak bisa terakhir jadi plastik untuk sandal dia. Jadi itu setahu saya bahan baku sandal itu mereka mengambil dari plastik-plastik yang sudah jelek, itu sudah recycle-nya sudah yang kedua sampai ketiga. Ya. Nah, yang paling bersih itu barangkali masih ini, apa namanya, botol aqua itu masih cukup pertama itu. Karena dari botol aqua itu bisa dijadikan kalau tidak salah jadikan kabel atau dijadikan apa gitu ya, jadikan ini botol-botol lain, botol-botol misalnya botol minyak kayu putih di depan saya ini kan diambil dari botol aqua yang di recycle kadang-kadang bagian itu bahan mentahnya. Nah, dari botol minyak kayu putih berubah dia menjadi eh, mainan apa nama gayung, itu bahan mentahnya dari gayung nanti ujung-ujungnya jadi sandal ya, sandal itu sudah yang terakhir itu. Sandal kita itu kalau pabriknya kita lihat itu bahan bakunya ya sebagian dari recycle yang lain itu. Nah itu jadi berputar-putar lah dia sana. Oke, itu kira-kira apa namanya konsep circular ekonomi tersebut. Nah eh, mungkin sebagai gambarannya sirkular ekonomi ini di dunia sekarang ini sudah gencar juga melakukan, misalnya salah satu aspek sirkular ekonomi adalah eh, remanufaktur. Nah, kalau saya buat remanufaktur, Anda bisa lihat di sini misalnya eh, banyak center of remanufaktur yang dibangun di dunia sekarang ini. Jadi kalau misalnya kalau Anda lihat contoh ini apa? Ini contoh remanufaktur untuk bearing. Bearing itu adalah komponen dari bantalan ya, bantalan untuk ini. Nah, sebenarnya bearing itu kan tidak semuanya ada yang rusak ya, semuanya mungkin yang paling pendek umurnya apanya? Bola-bolanya itu. Mungkin outer ringnya itu masih bagus, masih sangat bagus, toleransinya masih sangat bagus, materialnya masih sangat bagus,
Mengapa harus dibuang, ikut dibuang? Mengapa nggak masukin pabrik lagi, diremanufaktur lagi, diganti lagi, diukur toleransinya dan segala macam. Kalau cocok ya udah. Karena harga outernya nih yang besar-besar nih luar biasa mahalnya. Untuk membuat baru itu signifikan sekali di outeringnya ini. Misalnya itu. Ini banyak sekali contoh-contoh apa namanya Center of Remanufacturing ya ini. Center of Remanufacturing PAM misalnya kalau saya lihat PAM di dunia sedang banyak sekali berkembangnya. Apakah ada Center of Remanufacturing PAM? Kalau ini masih ini ya. Nah, ini contoh-contoh apa namanya? eh, ya, misalnya untuk mesin dari manufakturnya. Jadi dia menganggap mengapa mesin ini dibuang? Ya, karena cocoran yang ini kan masih bagus semua. Mungkin isi di dalamnya yang sebagian yang rusak ya. Nah, itu misalnya hampir seluruh pabrik alat berat itu punya center of manufacturing. Jadi kalau ada saya bilang center of manufacturing alat berat misalnya ya, Trakindo atau apa, saya nggak tahu ini alat beratnya. Apa Trakindo ada ya? Bukan alat berat itu apa ya nama? Caterpillar ya? Ka- Ya. Caterpillar, Pak. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita lihat di Google juga mudah kita lihat. Nah, kan ada remanufacturing Caterpillar. Ini jelas nih. Homestead-nya sudah ada. Circular economy Caterpillar. Mau cari yang lainnya ada juga. Ya, ya dia merasa alat beratnya itu kan tidak rusak semuanya. Yang rusaknya itu bagian-bagian yang berkoalisi dengan material berat. Nah, nah ini ya. Nah, mereka akan eh, melakukan proses remanufacturing itu. Yang paling banyak lakukan remanufacturing ini sebenarnya adalah ini industri alat kesehatan, misalnya ronsen. Alat ronsen itu kan harganya miliaran itu. Alat-alat scan, CT scan dan segala macam ya, ya, ya. Dan saya nggak tahu ini lain ya. Oke. Ini malah ini apa ya? Di UK itu di Inggris dia memiliki center khusus. Dia di Jerman juga punya center khusus tentang eh, remanufacturing tersebut. Ini remanufacturing and product design ini di UK. Ini semacam ini laporan-laporan tahunan mereka terkait bagaimana melakukan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Nah, ini laporannya, kalau lihat gambar-gambarnya ada ini. Apa-apa saja yang mereka remanufaktur. Nah, kalau kita lihat ini yang diremanufaktur apa ini. Nah, jadi bagaimana tahapan remanufaktur, biasa pompa dan segala macam itu banyak yang di remanufaktur industri-industrinya. Jadi pabrik sekarang ada dua opsi ya, membuat produk baru dan meremanufaktur produk lama sebenarnya. Kalau negara-negara maju tersebut dia punya dua opsi. Ya ini kemarin ada yang bertanya ya, refurbishment, restore, recondition. Nah ini tipe-tipe macam-macam tipe-tipe dari remanufaktur tersebut. Kondisinya yang sebelumnya kurang bagus ditingkatkan atau refurbishment, ada restore namanya, yang semuanya berbau re tersebut. Nah, apa ya? Nah ini Center of Remanufacturing ya. Nah, kalau kita lihat publikasinya misalnya, sebentar ini, kalau saya lihat gambar di sini, misalnya gambar, ya, ini masih banyak contoh-contoh. Ini gambar-gambaran tentang remanufaktur. Nah, ini coba lihat nih apa ini gambar remanufaktur. Nah, kalau kita baca di sini apa ini? Nah, ternyata ini publikasi, ya, publikasi internasional mengenai. Nah, kan Anda juga kalau sampai S3 nanti atau S2 aja juga harus membuat publikasi. Di publikasi yang berkaitan dengan
Bentar ya. Ya, tentang ada ininya, ada majalah khusus atau ini ya, jurnal remanufaktur. Jadi sudah besar sebenarnya. Sudah ada jurnal khusus. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan ilmiah itu kan ada jurnal ya. Mungkin Anda ngerti ya. Ada jurnal-jurnal tempat menerbitkan hal-hal yang berkaitan dengan karya ilmiah yang berkaitan tentang itu. Nah ini dan sambungan saya kurang bagus ini. Dan saya rasa jurnal ini nggak satu ini jurnal khusus remanufacturing ya, support design for remanufacturing, ini judul sebuah apa namanya, sebuah karya tulis yang berkaitan dengan remanufaktur. Nah, ini terus saya lihat. Nah, ini gambar-gambarnya ya, gimana. Jadi ada ya tadi seperti yang saya bilang kan, ada produk itu kan produk development yang seperti cerita saya tadi. Konsep terus dibuat, digunakan, service. Nah, kan saya baru cerita tadi. Setelah service ini baru kan saya baru cerita product service system, setelah itu end of life. End of life ini namanya remanufacture, salah satu contoh. Nah, jadi nah ini bagaimana dia balik kembali sini. Ini kira bagaimana dia akan menjadi balik kembali di sini. Ini contoh remanufaktur. Ya, jadi poin saya adalah bahwa sebenarnya tema tentang apa namanya, intinya adalah circular economy ya. Circular economy itu tema besar sebenarnya, paradigma baru sebenarnya, bukan baru sebenarnya ya. Sekarang sudah banyak ada saya lihat seminar-seminar yang sangat terkait dengan ekonomi sirkuler namanya kalau bahasa Indonesianya. Tidak di mesin saja, di segala sisi ya, segala sisi. Di pertanian juga banyak, peternakan dan lain-lain bidang. Oke. Ini yang tema yang saya angkat. Ini ya. Ini yang paling penting ini ya, istilahnya ada beberapa istilah yang perlu kamu ketahui dan kamu bedakan, yaitu minimal ada istilah ini istilah ini ya. Yang penting mahasiswa tahu ini nih. Bisa membedakan reuse, recycle, dan remanufaktur, ini bisa bedakan. Nah, di mana letak bedanya kira-kira? Ini tidak nampak di sini, cuma di mana letak beda. Apa beda reuse dengan recycle kira-kira? Dan bisa? Eh? Ada apa beda reuse dengan recycle kira-kira? Ini belum tergambarkan namanya. Sama itu saya beda minimal tiga istilah itu aja yang penting kita ketahui. Ada tahu? Apa beda reuse dengan nih? Apa beda reuse, recycle dengan remanufaktur? Apa bedanya kira-kira? Hmm? Ya, ya, ya. Pak. Gimana? Menggunakan kembali sampah yang masih bisa berfungsi, Pak. Kalau Use. ya, Kalau recycle, mendaur ulang sampah. artinya Sampah-sampah yang ada tuh didaur ulang, terus ya, dibikin baru. terus remanufaktur. Cuman belum dapat, Pak. Hmm. Nah, kalau kita lihat siklus produksi kan begini ya. Eh, ini. Nah, ini manufaktur,
Ini bahan baku, material masuknya di sini. Manufaktur, keluarnya produk, sini produk. Produk. Produknya di ini use, ya dipakai ya. Produk ini end of life. End of life. Nah, kira-kira. Nah, di mana kira-kira posisinya dari reuse? End of life ini kan ini awalnya dari sini ya. Kemana dia nih cabangnya? Kalau bisa bantu nih. Kalau reuse di mana dia? Berarti kalau reuse balik ke bagian yang use lagi, Pak. Yes ya. Ini reuse namanya. Jadi sebagian dari komponen tersebut dipakai kembali. Misalnya mobil itu kan ada 5.000 komponennya. Mungkin ada dari situ tuh yang masih bagus di reuse. Ya. Saya sering memakai komponen reuse. Misalnya saya lampu mobil yang sudah end of life, sudah tabrakan, sudah hancur gitu ya. Mungkin yang lampu belakangnya nggak kena tabrak, masih bagus sekali kan. Bisa saya pakai, saya reuse. Betul ya? Bisa jadi gitu ya. Terus kalau recycle kemana dia larinya? Ada yang bisa? Hah? Material lagi, Pak. Nah, kalau recycle itu panjang ke sini dia. Nah, recycle. Jadi output dari recycle adalah material. Output dari reuse adalah diuskan kembali. Kalau remanufaktur kemana dia tadinya? Masuk yang manufakturnya ya, Pak. Nah, di sini dia. Ke sini dia. Re. Jadi di barang tersebut di manufaktur kembali. Salah satu remanufaktur yang ya saya katakan sederhana sifatnya. Misalnya kulkas Anda sudah dibuang, masuk ke bengkel kulkas atau toko kulkas second hand, dia perbaiki lagi, dia remanufaktur lagi, dia ganti ininya, dia tukar. Itu remanufaktur yang tidak non pabrikan ya, jadi industri kecil atau sektor informal. Kemudian dia ganti ininya, diganti itunya. Ya mungkin caranya dengan mereuse atau memproduksi sebagian, ya dia produksi ya pipanya mungkin dibesarkan, dilas, disolder dan lain-lain segala macam kan begitu ya. Di remanufaktur secara sederhana dijual lagi, dipakai lagi kemudian menjadi kulkas second hand, secondary, tapi dijual dengan garansi seperti menjual kulkas baru, tetapi apa namanya dengan garansi gitu ya, dengan garansi ya, dengan harga yang 20% atau 30% dari harga yang baru. Nah, demikian pun di industri juga sama, misalnya mesin fotokopi Xerox yang mereka punya ikatan perjanjian kalau sudah selesai mereka bisa balikkan ke produknya, bisa dibeli, kemudian mereka remanufaktur lagi, ada prinsip ban berjalan remanufakturnya, ada proses-proses yang pengetesan yang dilakukan, kemudian mereka melakukan proses remanufaktur ulang dan dijual lagi, tetapi diberi tanda dengan simbol mesin fotokopi remanufaktur. Tentu harganya tidaklah semahal yang baru sekali, tapi saya rasa apa namanya kualitasnya, fungsinya masih sesuai seperti yang kita harapkan. Ya, jadi Anda sudah mengetahui yang prinsip ini, ya. Jadi linear ekonomi ini yang saya bilang tadi, kemana lingkarannya itu yang kalau tepatnya untuk 3 kasus ini, remanufaktur, reuse, dan recycle itu. Jadi kalau Rahma tadi ya, recycle itu mendaur ulang itu artinya recycle memang bahasa lainnya adalah daur ulang. Tapi inti dari daur ulang adalah produk yang sudah berakhir umur pakainya atau end of life diubah menjadi material baru. Nah, itu recycle. Ya, contohnya misalnya periuk kita yang mengandung aluminium dibeli oleh tukang apa gitu ya, tukang pengepul atau tukang jual balon, anak-anak sering tuh pernah lihat ya, gitu ya. Kemudian si tukang balon tadi
pergi ke pabrik kecil peleburan aluminium. Nah, jadikan lagi aluminium baru. Aluminium baru dibuat lagi oleh tukang itu menjadi misalnya apa namanya, motif-motif untuk pagar. Nah, itu sebenarnya motif-motif untuk pagar itu produk recycle itu, ya, recycle dari ini. Oke ya, cukup jelas. Ada mau ditanyakan sini? Oke, itu aja dulu mungkin. Ada yang kita diskusikan sini? Saya beri waktu sebentar untuk jeda. Kalau ada diskusi silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Berarti kalau untuk kasus yang banyak dipakai sekarang itu antara recycle, remanufacturing, dan reuse itu kalau sekarang bagaimana ya, Pak? Trennya, Pak? Ya, jadi kalau di negara seperti Indonesia, regulasi pemerintah tidaklah seketat di negara maju. Jadi di Indonesia proses itu diserahkan pada mekanisme pasar, yaitu bahkan mekanisme itu diserahkan pada sektor informal. Artinya dia akan memberikan pekerjaan baru pada sektor informal itu di Indonesia. Anda akan tidak pernah di Indonesia pabrik-pabrik yang melakukan proses remanufaktur. Mengapa? Karena biaya logistiknya mahal. Mengapa biaya logistik mahal? Tentu dia akan membangun semacam depot-depot di setiap kota untuk melakukan pengepulan. Betul ya? Pengepulan produknya dan kemudian transportasi ke tempat pengolahan remanufaktur atau reuse atau recycle-nya. Karena Indonesia itu wilayahnya sangat besar dan terdiri dari pulau-pulau, itu tidak akan dilakukan karena secara bisnis rugi. Mendapatkan material baru itu rugi. Untuk di negara maju, setahu saya mereka punya regulasi yang kuat dan mereka kan kontinental, negara yang sistem logistiknya sangat murah. Dan itu ditekankan kepada penduduknya. Ya, sehingga ada regulasi yang berjalan dan kita akan banyak melihat di negara-negara maju industri-industri yang melakukan proses remanufaktur juga. Mengapa? Karena secara cost itu masih menguntungkan mereka, masih dalam. Jadi kan intinya kan sebenarnya ujung-ujungnya uang ya, kompetitif tadi. Lebih kompetitif nggak dengan cara begitu? Secara uang, secara bisnisnya jalan nggak? Ya. Tapi kalau di Indonesia itu kalau dilakukan oleh sektor perusahaannya itu nggak jalan. Maka di Indonesia itu dilakukan oleh sektor informal. Karena kalau melihat end of life di Indonesia itu tipenya adalah mana ada pernah Anda lihat barang-barang itu di sampah, barang-barang dari plastik, besi, atau tembaga. Tembaga itu per kilonya 75.000 sekarang harganya. Kalau Anda letakkan di kawat tembaga di depan rumah Anda hilang itu pasti. Atau besi di depan rumah Anda itu hilang sekarang itu. Saya yakin itu sebentar hilang sama pengepul itu. Karena mereka lah pelakunya ya untuk recycle umumnya. Tapi untuk remanufaktur itu hanya dilakukan sebagian oleh beberapa bengkel dan saya sebut sebagai usaha apa ya? Usaha kecil yang bergerak di bidang secondary market, saya bilang. Secondary market itu market sekunder. Market primernya di toko beli kulkas, tapi market sekundernya ada di tempat-tempat khusus yang bisa beli kulkas bergaransi tapi sudah dipakai. Itu kan semacam remanufaktur juga. Itu yang iklim terjadi di Indonesia, eksotiknya di Indonesia atau beberapa negara maju. Karena kondisi itu juga tidak pernah Anda jumpai di negara Jerman atau negara Jepang di mana ada pengepul barang-barang bekas dan segala macam. Sekarang pengepul barang-barang bekas itu cukup kaya ya. Ya. Dia kerjanya sampai masuk-masuk ke rumah pakai mobil sekarang ya. Ada kulkas Pak, ada AC Pak bekas, ada
kipas angin dan segala macam. Mungkin sebagian di remanufaktur, sebagian di reuse, sebagian udah nggak bisa lagi, udah dijadikan bahan mentah lagi didaur ulang. Itu Pak ini ya, Vicky kira-kira ceritanya. Itunya kalau kita lihat cari di googling yang remanufacturing di negara maju itu ada. Ya kalau coba kita lihat Xerox ya. Ini sebagai ini aja ilustrasi. Ada nggak pusat remanufaktur untuk Xerox itu kan mesin fotokopi. Coba aja kita lihat di sini sebentar. Saya mau tahu saja ya. Kita lihat di googling kan ada. Sebentar ini kok misalnya. Nah, mana nih? Ah ini. Oke. Coba kita cari. Mudah-mudahan aja ya. Remanufacturing Xerox misalnya. Itu Xerox ya. Xerox. Fotokopi. Copy machine. Coba saya lihat apakah ini. Kita lihat dulu ininya. Oh, ada kan? Betul ya? Remanufacturing at Xerox. Ada kan? Berarti perusahaannya yang melakukan proses itu. Ya, ini. Xerox Certificate Remanufacturing Printer. Fotokopi remanufacturing at Xerox UK. Nampak ya? Bisa ya? Nampak? Ada, Pak. Ada publikasinya lagi. Publikasi remanufacturing at Xerox UK. Description process consider future policy issue. Nah, gitu. Ya, ini karya tulis yang bisa tamat S2 juga. Tamat S2 ini kan sudah ini ya, sudah karya publikasi ya. Nah, ini contoh-contoh ya. Nah, ini bahasa Indonesia nih mesin fotokopi Xerox remanufaktur. Berarti kan dia menjual juga selain mesin Xerox yang baru juga mesin fotokopi Xerox yang remanufaktur. Begitu ya, Pak Vicky ya. Bisa jelas maksud saya? Iya, Pak, sampai, Pak. Kasih, Pak. Nah, ini kan sesuatu yang di fase end of life. Ya, ini sign direct ada juga nih. Sign direct ini kalau Anda ini tinggi sekali nih level publikasinya nih. Manufacturing refurbishment in development and developing country in Asia. Nah, dia bahas nih kasus-kasus remanufacturing dan refurbishing ya. Refurbishment juga sama tadi saya sebut untuk negara berkembang dan negara maju di Asia. Case-case tadi ya. Ini juga banyak sekali cerita-cerita tentang remanufaktur tersebut. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin ini yang sebagai mengilustrasi Anda aja bahwa itulah isu-isu yang menarik di bidang ini. Ada yang mau bertanya selain Berarti Pak, izin Pak, berarti kalau plastik-plastik bekas itu recycle ya Pak ya? Sampah-sampah plastik bekas itu Pak. maaf ini mati ya. Ya betul, memangnya untuk engineering memang recycle kebanyakan untuk plastik ya. Kalau reuse itu kan plastik itu dipakai untuk pot-pot apa gitu itu yang reuse ya. Ya, itu kan untuk bukan industri ya, industri apa namanya untuk ya jadi pot plastik gitu ya. Itu yang disebut reuse kalau plastik ya. Tapi kalau di engineeringnya tentu di recycle yang kita lihat industri recycle yang berkembang di plastik. Nah, menariknya plastik itu recycle misalnya tidak sekali, bisa berputar-putar seperti gambar yang ini. Ya, yang mana tadi? Nah ini ya, jadi bisa berputar-putar dia, nggak pernah ini. Jadi, nah kalau di negara maju itu menjadi persoalan besar karena
sumber daya manusianya nggak cukup untuk melakukan apa namanya collecting dari bahan plastiknya. Tapi untuk sebangsa untuk negara Indonesia yang penduduknya cukup banyak dan lapangan kerjanya barangkali tidak semuanya bisa kita tampung dalam sektor formal, maka sektor informal untuk jasa pengepulan itu dilakukan sektor informal. Sehingga itulah menjadi yang saya sebut betul-betul sustainable di Indonesia untuk plastik tersebut. Karena dia menimbulkan industri baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan menciptakan sistem keuangan baru, ya itu kan bagus itu. Jadi kalau dia ekonominya ada, sosialnya juga teratasi berupakan pengangguran tidak terkurangi, dan dari lingkungan dia bisa mengurangi beban lingkungan sampah dalam arti itu. Jadi kalau ada aja tukang kumpul sampah di jalan-jalan bersih kan, mudah-mudahan begitu. Atau tidak ada beban lingkungan, maka itu betul-betul bagus menurut saya. Jadi itu sisi pandang yang paling bagus untuk Indonesia. Nah, itulah yang saya sebut sebagai apa yang saya sebut sebagai sustainability, keberlanjutan. Ya, keberlanjutan itu yang terjadi di Indonesia yang menurut saya tidak pernah akan kita lihat di negara maju. Ya, itu. Oke, mungkin diskusinya. Ada yang lagi yang mau diskusi? Ini kan pemikiran-pemikiran baru. Ada mau yang didiskusikan? Ada ya? Ada? Ada ya? Makasih. Nah, kalau tidak ada kita masuk ke topik baru. Saya kira topik product life cycle ini sudah selesai. Sebagai ini masih ini ya. Masih kondisinya masih semuanya kelihatan ini. Sebentar ya. Saya share screen. Oke. Sebagai resume kemarin mana? Jadi ini oke, di sini ya. Mungkin ini yang paling bagus. Tadi ini apa? Oh, ini MS lain lagi kuliahnya, ini salah saya. Ini hilang lagi. Nah, tadi ya. Ya, ini semacam product life cycle management itu kemarin mulai dari apa namanya? Konsep. Ini kemarin saya lumayan menenangkan, saya stres. Ini stressing saya di konsep kemarin. Yang ini tidak terlalu banyak saya stres. Ada stres saya sedikit di storage mengenai inventory. Ini agak saya stres ya, karena beberapa isu baru itu banyak di sini. Dan juga isu barunya ada banyak di conceptual. Dan di sini ada saya stres dengan tadi baru PSS saya sebut singkatannya. Jadi Product Service System, di mana kita bagaimana produk dan service itu kita integrasikan. Itu isu baru juga sebenarnya, yang membuat kita akan berubah pandangan terhadap sebuah produk, ya. Nanti akan menimbulkan ide-ide baru itu menurut saya, kalau Anda berpikir lebih tajam kepada produk service system. Saya yakin itu Anda aja yang belum ini ya. Kemudian yang terakhir, isu yang pentingnya adalah di mana proses end of life, ketika masa
produk itu berakhir, nah yang baru saya jelaskan ya, minimal 3 istilah itu ya, reuse, recycle, dan remanufaktur. Salah satu metode bagaimana ketika berakhir, maka kita masih memanfaatkan kembali produk tersebut. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang lebih sustainable. Di 4 isu itu yang menurut saya, kalau isu yang sebelumnya kan itu di S1 lah ya, desain, proses planning, fabrikasi kan saya kira Anda sudah tahu lah apa yang dilakukan di sana di S1. Nggak menarik lah dalam suatu konsep produk life cycle. Nah, saya rasa yang 4 ini menurut saya yang baru terpikir bagi Anda. Oh, ternyata ini ada sesuatu ya. Ini ada sesuatu, dan sesuatu. Itu ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Ada pertanyaan? Pak, berarti PSS itu mirip after sales gitu ya, Pak ya? Ya, after Purna, sales service, layanan tapi purna jual gitu ya, Pak? sudah dirancang ketika produk itu mau dilahirkan. Jadi kalau Anda merancang produk, jangan rancang produknya saja, tapi rancang juga servisnya, karena servis itu sekarang menjadi critical point bagi konsumen. Betul kan? Kalau Anda tidak pernah merancang servisnya dalam suatu produk yang artinya orang yang nanti menilai membelinya, itu produk itu kan akan laku itu. Ya. Karena critical point-nya di servis kok sebenarnya. Cobalah bayangkan, sekarang orang saya mau diantar mesin LG, SAP, apa terus segala macam nggak penting. Saya nggak penting nih. Pokoknya semuanya saya lihat jalan bagus saja semuanya. Yang penting yang bisa nggak kalau saya kan sibuk nih. Kalau saya rusak nanti ada yang ngambil di rumah saya, memperbaikinya, suku cadangnya 2 hari siap, nanti saya pakai lagi atau 1 hari. Tentu itu yang saya lebih pilih sekarang, Pak Piki ya, dibandingkan membandingkan ini besar, ini mampu itu, ya itu masih oke lah. Tapi yang satu itu lebih penting juga saya pikir. Ya. Nah itu akan merubah cara berpikir orang. Jadi salah satu berubahnya contohnya tadi adalah orang tidak toko menjual produk akan berubah jadi toko menjual jasa lagi. Itu jadi ada toko-toko menjual jasa sekarang. Misalnya toko menjual jasa traktor. Jadi petani nggak perlu beli traktor, dia jasanya saja yang diambil. Ngapain perlu? Kita kan nggak perlu traktornya. Kita nggak perlu mobilnya, kita perlu jasanya. Sekarang banyak sekali perusahaan bisnis yang berkembang dengan menjual jasa saja. Karena produk tidak penting lagi. Dan itu hampir sekarang mendominir pola bisnis sekarang ini. Ya, mesin fotokopi orang nggak pernah mau beli. Sekarang perusahaan-perusahaan nggak beli lagi mesin fotokopi. Dia berkontrak dengan jasa fotokopinya. Mobil nggak mau beli lagi sekarang perusahaan. Cobalah Unan atau apa tuh kadang-kadang, atau saya lihat di rumah sakit di Semen Padang, mereka nggak beli mobil lagi. Mereka udah beli aja jasa ini. Ya. Itu salah satu contoh revolusi apa ya? Yang bentuk yang lain nanti ada lagi. Ya nanti kalau di ini ada yang macam-macam itu tipenya, tipe polanya. Ya, Pak Pegi ya, kira begitu. Apalagi begini ya, produk itu sekarang sudah terdigitalisasi. Itu hati-hati juga. Sekarang produk sudah terdigitalisasi ya. Orang tidak pernah beli CD, nggak perlu lagi CD lagu. Lagu itu sudah dalam terdigital. Orang nggak perlu lagi buku. Orang butuh ini sudah ada PDF. Sekarang itu menjadi pola-pola baru. Dan itu tidak itu saja ya. Jadi dia akan merubah sistem itu. Barangkali nanti pustaka itu nggak perlu lagi bangunan.
ya kita kalau bangunan kan kita harus buat bangunannya, kita harus buat mejanya, kita buat lemarinya, kita letakkan buku di lemarinya tersebut atau di rak-rak itunya. Ruangannya perlu AC dan segala macam. Apakah itu yang dibutuhkan manusia? Ujung-ujungnya kan jasa supaya sesuatu itu bisa sampai ke manusia, informasi. Kan itu sebenarnya intinya. Kalau iLibrary kan nggak perlu lagi ini ya, nggak perlu lagi tempat duduk, beli tempat duduk, nggak perlu lagi lemari, nggak perlu lagi orang, nggak perlu lagi ini. Nah itu saingannya itu, saingan di pustaka. Nanti, nah berbahaya itu. Dan itu tidak hanya pustaka, bidang lain juga sama. Nanti menimbulkan revolusi-revolusi baru itu. Nah, cara berpikir yang seperti itu. Ya, jadi ada digitalisasi dari suatu barang. Barang itu sekarang sudah digital, sudah intangible dia. Sebagian besar, sebagian kecil. Sebagian besar. Ya, dulu lagu itu dikemas dalam kaset, kemudian dikemas dalam CD. Sekarang nggak ada lagi dikemas. Yang penting lagunya sampai ke telinga saya. Lain lagi tuh. Ya. Beda. Persepsinya beda. Perkembangan itu tuh mengubah semua persepsi dan proses bisnis yang ada di dalam itu. Dan cara mengatur sistem produksinya juga akan menjadi berbeda. Nah, saya kira itu perlu juga bagi orang teknik mesin ya. Ya, mungkin ini agak sedikit lebih general ilmunya ya. Oke. Baik, itu sudah selesai beberapa isu yang saya jelaskan tersebut supaya menambah cara berpikir kita lebih apa ya, lebih luas lagi. Sekarang kita masuk kepada yang sederhana aja dulu dengan waktu yang masih tersisa. Saya sampai setengah jam 11 saja paling cepat. Ini kan ada urusan lagi. Karena kuliahnya judulnya manajemen, jadi saya akan memberikan sedikit apa ya, pemikiran tentang manajemen, dasar-dasar manajemen. Saya yakin dari Anda ini kan tidak ada kuliah manajemen ya. Bagus kuliah manajemen dulu. Ada Pak, 26 SKS. Apa aja kuliahnya itu kira-kira? Bagus juga itu. Tahu. Manajemen industri sama manajemen manufaktur. Oke, bagus ya. Iya ya. Ya jadi oke lah, saya memberikan bahan praktis tentang dasar manajemen. Apa namanya? Ini cuma bacaan saja. Manajemen itu kalau kita melihat definisi dari beberapa pakar itu sebenarnya ya, ini ada Stoner, ada Follett. Ini saya ambil aja dari ini dari beberapa buku yang saya baca bahwa dia mendefinisikan manajemen. Tapi apakah manajemen tersebut sebenarnya intinya di sini dalam buku ini ada beberapa ada beberapa definisi menurut beberapa sumber, minimal 6 sumber. Saya melihat bahwa manajemen itu intinya kalau kita baca-baca ya, ada kata perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan. Nah, ini saya sebut sebagai ininya lah. Ini sebagai fungsinya. Ini saya sebut sebagai fungsi ini. Fungsinya apa saja? Fungsi. Nah, terus ada dia katakan sumber daya. Resources. Resources ini 4M. 4. Sumber daya itu kan 4M ya. Minimal 4M atau 6M. Manusia, mesin, metoda, material, ya, itu sumber daya. Dan ada tujuan, ya, tujuan atau goal yang ingin ditetapkan. Nah, kalau saya lihat yang definisi yang sama juga sama, ada kata-kata tujuan, ada rangkaian kegiatan. Kegiatan itu sama dengan fungsi lah. Kegiatannya ada perencanaan dan segala macam. Ada kata-kata sumber daya juga, ya. Jadi fungsi ini melibatkan sumber daya. Sumber daya itu siapa? Yang 4M. Ya. Nah, dua lagi ini agak beda ya. Mereka melihat manajemen secara saintifik itu lebih ke sifatnya seni. Ini lebih kepada bagaimana
membuat orang bekerja untuk kita sendiri, sepertinya untuk kita, untuk tujuan kita. Itu kan seni, sebagai seni untuk memakai orang lain. Nah, ini agak berbeda ininya, ini definisinya. Kalau definisi yang lain saya lihat ini tetap ada kata sumber daya. Sumber daya banyak ya, sumber daya manusia disebut ini, sumber daya yang lain ya. Ada faktor-faktor produksi. Faktor produksi ini kan sama dengan 4M tersebut ya, sumber daya produksi. Sama aja itu. Faktor yang membuat ada produksi itu kan manusia, mesin, material ya, gitu. Nah, tentu ada sumber daya ya, sumber daya alam itu material, sumber daya keuangan money, ya sumber daya informasi metoda, sumber daya manusia ya M, ya itu sama aja. Kemudian ada proses atau tahapan organisasi. Ya, ini berarti ini perencanaan organisasi ini kan apa ya? Fungsi atau faktor-faktor fungsi. Fungsinya merencanakan, fungsinya mengorganisasikan dan segala macam. Jadi dari beberapa definisi ini dapat kita lihat ada minimal tiga hal di dalam manajemen itu, yaitu melibatkan fungsi. Jadi fungsinya ada melibatkan sumber daya, ya, dan ada tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira begitu. Tujuan. Jadi manajemen itu ya, istilahnya ya, manajemen itu bagaimana kita mencapai tujuan kita. Apa sih tujuan kita? Nah, itu. Tentu tujuan kita melibatkan sumber daya, yang melibatkan orang lain, melibatkan material, tidak hanya orang, tapi material, melibatkan sumber daya, uang dan segala macam. Nah, dengan tahapan fungsi-fungsi, ya, tahapannya ini perencanaan, organisasi, pengarahan dan pengendalian. Ini ada 4 tahapan utama, ya, ada 4 tahapan sebentar ya, ada 4 tahapannya ya, yaitu planning, ya, harus beberapa ahli mengatakan tahapannya planning dan semua orang setuju. Beberapa ahli ini setuju semua. Saya lihat dari ini, kalau saya ambil ada 7 pakar mengatakan memang tahapan pertama, fungsi pertama dari manajemen itu planning, perencanaan. Kalau sudah direncanakan, tentu kita membuat organnya, organisasinya, siapa mengerjakan apa. Nah, ini yang kalau di kuliah manajemen ini ada berapa SKS ya? 6 SKS biasanya. Organisasi 1, organisasi 2. Ya. Jadi, nah, organisasi ini macam-macam. Ada yang sifatnya directing, maka tipe organisasinya tipe direktur nanti ya. Tentu ada yang organisasinya mengkoordinasi, maka dia menjadi koordinator. Nah, kalau tipe organisasinya leading, maka dia jadi kepala, head of. Jadi adalah judul-judul di suatu unit-unit itu ada koordinator, ada kepala, ada direksi dan segala macam. Itu karena tipe mengorganisasinya itu berbeda-beda, kan begitu kira-kira. Tipe mengorganisasinya. Nah, level ketiganya ini ya bagian yang saya sebut tadi, mengorganisasi, bagaimana melaksanakan organisasi itu ya, ada yang tipenya tadi directing, mendireksikan. Ya, mendireksikan. Maka nanti pimpinannya disebut direktur itu. Tentu begitu. Ada yang tipenya leading ya, kepala, head of, ya. Leader, jadi sebagai leader, pimpinan, ya. Ada yang tipenya misalnya coordinating di level tertentu, maka dia menjadi koordinator. Nah, jadi bagaimana organisasi diterapkan supaya efektif dan efisien? Nah, nanti ini bagian dari suatu manajemen. Ini apanya ya, dasar-dasar manajemen itu. Ya. Kemudian terakhir ada fase yang disebut, semuanya setuju bahwa ada fase controlling. Control. Jadi ada 4 fase ya, atau 4 fungsi yang jelas dalam manajemen. Ada fungsi planning, ada unsur organizing, dan yang ketiga ini bervariasi, tergantung para pakarnya. Memang tidak semuanya setuju, tidak semuanya setuju. Oh, kalau yang ini Pak, tipenya actuating, ini tipenya leading, ini tipenya ini. Memang betul, karena itu tergantung karakteristik dari unit tersendiri. Tentu tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu beda, ya.
mengkoordinasi akan jauh berbeda dengan direksi ya. Kalau perusahaan biasanya direksi ya, perusahaan tipenya. Tapi kalau di Pemda akan berbeda juga. Ada juga direksi, kalau di tipe di organisasi di tempat lain juga akan berbeda. Jadi dilaksanakan. Tapi di fase yang keempat, fungsinya semuanya setuju bahwa ada kegiatan kontrol. Ya, jadi kontrol ini semacam feedback untuk bagaimana dilakukannya perancangan ulang kembali. Jadi kontrol. Nah, di kontrol ini di dalam organisasi banyak ini ya kontrol ini. Jadi kalau ya ini sebagai ilustrasi kita ya tadi semuanya sama, planning, setelah itu organizing, kemudian dia dilaksanakan. Ini tidak hanya leading ya, mungkin ada macam-macam. Kemudian fase keempat kontrol untuk melakukan planning baru, kira-kira begitu. Jadi kontrol itu banyak ya, kontrol itu. Jadi kalau saya bicara mengenai kontrol, mungkin saya perlu stressing sedikit. Mungkin kontrol saya mau ini mengontrol ya. Ya, saya ambil sedikit. Saya ini perlu menjelaskan sedikit mengenai kontrol. Nah, kontrol saya ambil sedikit ya. Saya buat fungsi. Saya mau sebentar. Jadi ini saya controlling ya. Kontrol. Apa aja kontrol itu? Controlling. Nah, saya mau tanya, controlling ini misalnya ada satu fase ketika mengontrol suatu kegiatan, ya. Misalnya kita memanage sesuatu, kita laksanakan, kita kontrol kegiatan ketika kegiatan itu sedang berlangsung. Apa disebut apa itu? Tipe kontrolnya. Ada yang tahu nggak? Melakukan controlling ketika proses itu sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Ada yang tahu? Bukan monitoring, Pak. Betul, sedang berlangsung. Ya, oke. Sedang berlangsung. Nah, ini saya sedang. Oh, nggak mau ya. Sedang berlangsung itu namanya monitoring. Monitoring. Nah, tulisan saya agak jelek di sini ya. Kegiatan controlling ketika dia sudah selesai. Apa namanya? Kegiatannya sudah selesai. Mengontrol ketika kegiatan sudah selesai. Misalnya proyeknya sudah selesai, nanti dikontrol. Apa namanya bahasa kita? Evaluating gitu, Pak. Evaluating ya. Evaluasi lah bahasa Indonesia. Evaluating ya, evaluasi. Nah, ada juga mengontrol kegiatan sudah selesai. Sebentar ya. Ini sudah selesai oleh pihak sendiri, pihak sendiri. Nah, itu namanya. Apa nama kegiatan mengontrol kegiatan sudah selesai oleh pihak eksternal, pihak orang lain. Ini pihak internal, ini evaluasi. Apa nama kegiatannya? Ada yang tahu? Auditing. Hah? Auditing. Auditing. Nah, ini disebut auditing ya, auditing. Nah, beda ya. Jadi orangnya namanya auditor. Jadi kalau kita punya kegiatan, misalnya tempat si Muhammad Fikri ini, dia mengontrol kegiatan ketika sedang jalan, pimpinan dia sendiri yang melakukan satuan tugas yang tempat dia, itu namanya monitoring. Ketika kegiatan sudah selesai, maka kita melakukan evaluasi namanya. Tapi oleh kita sendiri. Tapi kalau nanti datang dari pemerintahan, biasanya dari inspektorat namanya ya, dari BPKP misalnya, atau dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, itu namanya oleh pihak eksternal namanya, oleh pihak ketiga. Nah, itu namanya audit. Itu kan karena berbahaya kalau datang audit itu.
Dikontrol yang paling sering dikontrol tuh ketaatan kita terhadap peraturan keuangannya, peraturan macam-macam keuangan, patuhan terhadap peraturan pemerintah, ya. Kalau melanggar kadang-kadang bisa bisa disanksi, bahkan bisa sanksi pidana juga kadang-kadang. Nah, ini disebut auditing. Ya, itu penting juga. Jadi dalam manajemen itu penting. Ya, Pak. Terus gimana Pak kalau saya di luar di swasta? Ya sama aja. Toko misalnya, toko itu kan melakukan monitoring juga melakukan evaluasi. Kalau eksternalnya ada namanya ini KAP. KAP itu apa ya? Kantor Akuntan Publik namanya. Jadi sebuah toko harus diperiksa, diaudit oleh akuntan publik untuk pelaporan pajaknya itu. Ya, ya. Jadi diperiksa dia. Ya. Jadi sekarang di Indonesia semua unit usaha harus ada ininya, ada auditingnya, ya, auditornya. Jadi semua kegiatan. Jadi saya menjelaskan ini di fase controlling ini juga kita harus tahu juga ada hal-hal yang istilahnya berbeda, tapi ini maksudnya berbeda. Monitoring itu sedang berjalan ya, oleh pihak dia sendiri. Tidak boleh itu pihak ketiga melakukan monitoring kontrol itu. Nah, ketika dia sudah selesai namanya evaluasi. Kadang-kadang kata-kata monitoring dan evaluasi ini dijadikan satu kata, MONEV namanya. MONEV itu adalah monitoring dan evaluasi. Nah, tapi kalau oleh pihak yang lain biasanya dilakukan oleh auditor namanya. Nah, auditor ini yang disebut auditing ya. Oke. Ya, ini kemudian auditor ini untuk planning berikutnya. Nah, itu kira-kira siklus manajemen. Nah, dalam hidup kita juga sama lah ya. Dalam hidup kita pagi-pagi kita bangun kita dengan perencanaan hidup. Kemudian pertanyaan jam 8-nya, saya bagaimana mengorganisasi ini? Dengan siapa saya harus berhubungan? Dengan siapa sebuah perencanaan saya ini berhasil? Itu organisasi namanya. Nah, jam 9 sampai jam 4 ya, kita laksanakan itu. Malam-malam kita melakukan controlling, minimal kita melakukan evaluasi. Tercapai nggak? Ini belum tercapai, ini sudah tercapai, ini belum tercapai. Ya. Nah, terus sudah sampai sebulan, nanti istri kita bilang, kamu usaha nggak bener nih, nggak kaya-kaya. Itu namanya auditing. Gitu. Kamu diaudit oleh istri kamu misalnya, atau oleh pacar kamu gitu. Itu pihak, nggak kamu, orang lain yang memberikan. Kayaknya kamu nggak jalan nih katanya. Nah, itu namanya audit. Atau orang tua kamu dari tadi gini-gini nggak jalan-jalan juga kan. Itu auditing itu. Sama lah ya, dalam skala kecil kamu begitu, dalam skala besarnya di organisasi juga hal yang sama terjadi. Audit itu juga selalu ada. Jadi kalau orang memberikan input sama Anda itu sebenarnya audit itu. Audit, dia mengaudit Anda. Pihak lain yang memberikan kontribusi kepada Anda. Oke ya, sekira itu kira-kira mengenai manajemen. Nah, kemudian berarti kan fungsi-fungsi udah tahu ya. Jadi manajemen itu adanya fungsi-fungsi itu. Kalau fungsi-fungsi itu tidak jalan, maka itu tidak manajemen. Tidak. Jadi salah satunya Anda merencanakan, melaksanakan, tidak pernah mengevaluasi, sebenarnya siklus manajemennya ada yang lupa. Karena evaluasi itu penting ya untuk perencanaan berikutnya. Nah, di Indonesia ciri-cirinya yang paling seringnya itu perencanaannya ada, pelaksanaannya atau perencanaannya malah tidak ada, pelaksanaannya langsung aja. Nah, kadang-kadang di situ manajemen by accident namanya. Oke ya, manajemen by accident. Kemudian siapa yang jadi tujuan manajemen itu, yaitu sumber dayanya yang dilibatkan, ya manusia tentu yang dipikir manusia tentu sumber daya 4M tadi ya, 4M tadi itu ya resourcesnya menjadi objek dari manajemen itu sendiri. Menjadi objek itu manusianya. Nah, bagaimana supaya ini apa intinya? Bagaimana ini nanti mendapatkan suatu maaf. Bagaimana ini sebentar apa ini? Bagaimana
Nggak mau dia. Oh, oke. Nah, bagaimana tujuan itu bisa tercapai? Jadi yang inti dasarnya adalah tujuan bisa tercapai. Ya, bagaimana kita memanfaatkan seluruh sumber daya tujuan tercapai. Sehingga sumber daya itu harus efektif. Bagaimana nantinya sumber daya itu menjadi suatu sistem sebenarnya intinya jadinya. Artinya bagaimana orang-orang di sana dengan mesin-mesinnya efektif. Yang tadi itu tujuannya itu efektif dan efisien. Produktivitasnya bagus, lebih baik, lebih cepat, lebih murah nanti. Bagaimana itu tujuan-tujuan yang paling umum pada manajemen. Ya, bagaimana itu. Jadi bagaimana manusia yang dan sumber-sumber daya itu betul-betul efektif dia dalam suatu sistem. Itulah tujuan yang paling sering yang ada dalam suatu manajemen. Oke ya, jadi sebenarnya itu esensi dari manajemen itu sendiri. Jadi sebenarnya manajemen itu tidak lain tidak bukan adalah 3 hal. Ada fungsi-fungsi, yaitu ini, planning, organizing, kemudian pelaksanaan, implementasi, kemudian ada pengendalian. Kemudian apa yang jadi objek itu sumber daya, resources. Resources itu apa? 4M. Manusianya, metodenya, sumber daya materialnya, keuangan, alam, dan market barangkali, sumber daya pasar. Itu yang menjadi objek dia. Kemudian yang terakhir adalah tujuan. Tentu kita punya tujuan. Ya, jelas itu tujuannya. Tujuan itulah yang mengarahkan seluruh fungsi-fungsi dan objek tadi sebenarnya. Sebenarnya sesederhana itu manajemen itu secara konsep. Ya, kalau dasar-dasar cara berpikir manajemen secara itu begitu. Ya. Oke. Nah, apa namanya manajemen itu saya tutup itu selesai itu. Nah kemudian tentu di dalam manajemen itu tadi kan ada fungsi-fungsi ya, terutama fungsi yang ini apa namanya yang paling penting itu adalah fungsi planning. Nah terus bagaimana nih? Bagaimana kita merencanakan? Gimana cara berpikir kita merencanakan? Maka maka ada beberapa tool ini yang harus dikuasai oleh mahasiswa untuk mengerti manajemen itu sendiri. Nah, beberapa tool itu mungkin nanti saya akan berikan dalam suatu kuliah, namanya misalnya analisa SWOT. Apa itu? Nah, itu nanti kita pelajari. Itulah sebagai tool dalam planning tersebut. Ya, cocoknya untuk apa gitu ya. Kemudian ada tool yang disebut dengan diagram Fishbone misalnya begitu. Ya, ada tool yang disebut dengan quality function deployment. Nah, ini ada tool yang disebut SurfWorld, ada metode Kano, ada yang lain-lain sebagainya. Ya, kemarin pernah dijelaskan tool-tool dalam melakukan proses planning tersebut. Ya, minimal menurut saya yang 2 hal ini. Ini nama orang tugas yang sebelumnya ya. Tidak ini ya. Ini orang sudah tamat semuanya. Ada analisa SWOT. Nah, dari sini saya mau tanya. Misalnya Rahma tahu nggak tool mana yang pernah dengar ini? Atau tidak pernah dengar sama sekali dari 6 ini? Sebelumnya? Kayaknya belum, Pak. Oke, belum ya. Kalau Vicky ada yang kenal? Analisa SWOT, diagram Fishbone, misalnya? Yang SWOT paling ya Pak ya. SWOT ya. Sudah pernah dipakai ya? Iya pernah nyoba-nyoba Pak. Nah, itu salah satu. Jadi pasti dia nyoba-coba. Nggak tahu saya bagaimana nyoba-cobanya, mungkin di institusi dia. Yang lain, misalnya si ini, bagus tahu? Pernah? SWOT sama Fishbone diagram, Pak. 2 itu. Itu kuliah di mana dulu tuh? Fishbone dengan SWOT? Di manajemen industri, Pak. Oh, ada ya, manajemen industri dulu ya? Ya. Ya. Ada SWOT dan Fishbone diagram. Ya. Oke. Kalau Febrian ada? Tahu? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Ya. Oke. Jadi satu lagi siapa? Kita ber5 orang ya. Habibullah ya? Tidak ada lagi? Iya, Pak.
Oh, Dulu QFD waktu di ITP, Pak. oh, tapi KFD ini agak berbeda nih. Ya, oke. Untuk desain ya, belajar desain ya, atau belajar apa Anda? di Iya, KFD? untuk desain, Pak. Untuk desain, pernah dengar ya? Oh, Untuk iya. desain ya? Hah? Pernah ya? Iya, waktu itu disuruh review kayak review produk gitu, Pak. Ya, pokoknya mendesain produk ya. Mm. Ya, ya. Ya, sebenarnya KFD ini tidak alat manajemen ini, mungkin yang nanti ya. Ya, tapi ya oke lah, Anda sudah tahu. Minimal kata-kata ini apa namanya? Penjelasan ini sesuatu yang masih sudah ada yang tahu dan sesuatu ada juga yang eh, belum tahu ya. Nah, tapi yang paling saya lihat dari semuanya ini yang paling tahu itu adalah analisa SWOT. Nah, ini sebenarnya ini topiknya panjang lagi SWOT. Nah, apa itu SWOT? Secara ringkas ya, SWOT ini singkatan ini. SWOT itu adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, itu. Jadi bagaimana kita melihat masalah dalam merencanakan suatu masalah, ya, melihat sesuatu itu berdasarkan kekuatannya, kelemahannya, oportunitas, ya, dan ancamannya. Ya. Di mana ini harus juga diketahui kalau kekuatan dan kekuatan dan kelemahan ini biasanya sesuatu yang berbau eksternal, internal dia sendiri. Jadi mana ya? Internal ya, internal. Kalau yang ini opportunity itu, peluang itu sesuatu yang berasal dari eksternal dia. Threat itu juga ancaman, itu sesuatu yang berasal dari eksternal mereka. Contoh sederhana kalau dalam joke kita misalnya ada seorang saya nggak tahu yang sini sudah menikah atau belum, orang ingin punya pacar ya, ingin punya pacar, melakukan proses perencanaan untuk punya pacar atau punya pendamping. Nah, ini contoh sederhananya saja. Maka dia juga harus analisis SWOT, di mana kekuatan dia, di mana kelemahan dia, di mana opportunity dia, dan di mana ancaman dia. Sebenarnya sama aja. Nah, kalau kekuatan dia tentu yang internal di diri dia. Misalnya apa saja yang internal yang menjadi kekuatan dia. Apakah good looking, ya, apakah uangnya banyak, apakah dia punya sepeda motor atau mobil, ya kadang-kadang begitulah ya. Apakah kuliah pendidikannya bagus. Nah, apakah dia personalitinya bagus, itu kan strength aja. Ya. Nah, kelemahan misalnya sama juga. Mungkin kalau rupanya nggak ganteng-ganteng banget, itu bisa jadi kelemahan. Atau uangnya nggak sayu-sayu, nggak sampai gitu kan, belanjanya masih sama orang tua, ya itu sesuatu yang secara internal kelemahan kita. Nah, kemudian yang opportunity-nya apa? Peluang ada. Peluang itu adalah sesuatu yang berbau positif, tapi berasal dari eksternal. Nah, itu tidak mudah. Misalnya peluang kita misalnya ini, teman-teman, adik teman-teman kita, yang cewek, ya, ini kan si cowok ya, tentu adik teman-teman kita yang wanita. Nah, itu namanya opportunity, sesuatu yang bersifat positif tapi tidak berasal dari kita dan tidak mampu kita kontrolnya. Nah, jadi kalau yang internal, sesuatu yang berasal dari kita, yang mampu kita kontrol. Contoh, misalnya kita uangnya nggak banyak, tapi bisa kita kontrol menjadi uang banyak. Bisa itu, kita tingkatkan diri kita menjadi beruang banyak. Tapi kalau eksternal, peluang positif dari peluang itu tidak mampu. Misalnya, peluangnya adalah misalnya di organisasi ini banyak cewek-cewek, tapi tidak otomatis cewek-cewek itu mau sama kita. Ya kan, itu sesuatu dia nggak bisa kita kontrol, gitu. Itu nggak bisa, sesuatu itu tidak bisa kita kontrol. Itu yang disebut dengan opportunity. Beda ya. Nanti kalau saya kasih tugas Anda terbalik-balik ini. Terus yang threat, ancaman. Ancaman itu juga bersifat eksternal, sesuatu yang bersifat eksternal. Nah, kalau cari pacar tadi yang menjadi ancaman apa? Orang lain juga cari pacar juga. itu
treat Anda ancaman. Yang mungkin Anda kejar juga orang lain juga kejar. Itu tidak bisa juga Anda kontrol, jangan ngejar itu, nggak mungkin. Dia kan marah. Ya. Ya. Tapi kalau diri Anda misalnya berpenampilan tidak bagus, Anda bisa kontrol menjadi berpenampilan bagus, bisa. Karena itu internal Anda. Nah, maka itu namanya kekuatan. Kelemahan Anda bisa jadi kekuatan, bisa jadi kekuatan. Misalnya ada tidak, ya bisa Anda kontrol itu. Nah, dalam perencanaan organisasi ini penting ini, bagaimana melihat sisi ini dalam suatu perencanaan organisasi. Nah, nanti atau perusahaan nanti ya. Nah, SWOT ini hampir dilakukan kalau Anda sudah kerja, ini sering dilakukan ini. Dilakukan oleh setiap di mana Anda berada. Karena ini adalah perencanaan yang paling mendasar ini. Ya. Jadi, apa yang saya lakukan, rencana yang saya buat, planning yang saya buat harus berdasarkan suatu analisis. Harus ada analisis. Nah, dan kalau bisa analisisnya berdasarkan angka-angka. Ya. Ya, tentu misalnya di tempat civic ini analisisnya tentu strength-nya apa? Misalnya manusianya, sumber daya manusianya senior, kompetensinya kemampuannya bagaimana? Atau kekuatan atau kelemahan itu. Terus bagaimana sisi sumber daya peralatan yang dia punyai, apa memadai, apa sumber daya informasi internet dan segala macam, bagaimana backbone di sana berapa, itu kan sebagai kekuatan atau kelemahan. Kalau kecil itu kelemahan. Nah, kalau Anda melakukan suatu proses bisnis, kalau misalnya di departemen industri, ancamannya apa? Peluangnya apa dalam menjalankan bisnisnya? Tentu harus ada juga peluang-peluang itu. Nah, dia harus melakukan analisis SWOT seperti itu. Nah, ini contoh analisis SWOT. Nanti kita waktunya sudah habis ya. Kita explore lagi lebih dalam analisis SWOT mungkin, dan selanjutnya besok FISBON dan segala macam. Itu saja mungkin hari ini yang bisa saya berikan. Sebelumnya tutup, ada pertanyaan? Ada sesuatu yang mau gini mau ditanyakan, silakan. Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, saya